Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap titik lain sebagai bahan untuk pembelajaran jarak jauh kelas 8 pada pertemuan kelima. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah kedudukan titik terhadap titik pusat. Di layar nampak ada titik A, titik B, kemudian titik O. Dalam hal ini titik O adalah sebagai titik pusat. Jika kita cermati bahwa dari O menuju ke A itu harus bergerak ke kanan sejauh P satuan, kemudian dilanjutkan ke atas Q satuan. Karena bergerak ke kanan itu berarti positif, dan ke atas berarti positif, sehingga kedudukan titik A terhadap titik O adalah plus P, plus Q, dituliskan A P, Q. P, Q nya ada di dalam kurung. Kemudian kedudukan titik B terhadap titik O itu berarti dari titik O menuju ke titik B itu bergerak ke kiri sejauh R satuan, hanya ke arah kiri berarti negatif R, kemudian dilanjutkan ke atas sejauh plus Q satuan. Jadi kedudukan titik B terhadap titik O adalah negatif R, positif Q, dituliskan B dalam kurung negatif R, Q. Jadi koordinat titik B adalah negatif R, Q. Bagaimana kalau titik C dan titik D ini kedudukan terhadap titik O? Masih sama seperti menentukan kedudukan titik A dan B terhadap titik O pada pembahasan sebelumnya. Untuk titik C itu dari titik O bergerak ke kiri sejauh M satuan, hanya karena bergerak ke kiri kita tuliskan negatif M. Kemudian ke bawah itu N satuan, karena arahnya ke bawah maka kita tuliskan negatif N, sehingga koordinat titik C itu adalah negatif M, negatif N. Sobat Matematika bisa cermati penjelasan pada teks di atasnya. Kemudian untuk titik D berarti dari titik O bergerak ke kanan sejauh plus M satuan, arahnya ke kanan berarti positif, kemudian dilanjutkan ke bawah sejauh N satuan, hanya karena bergerak arah ke bawah maka kita tuliskan negatif N. Jadi koordinat titik D adalah M, negatif N. Penjelasannya ada teks di atasnya. Kita lanjutkan contoh. Tentukan posisi atau kedudukan titik A terhadap titik O pada gambar. Sobat Matematika bisa cermati di situ ada titik A dan titik O. Pembahasannya sama seperti sebelumnya, berarti dari titik O ke titik A itu bergerak ke kanan sejauh positif 3 satuan. Ingat, arahnya ke kanan. Kemudian dilanjutkan ke atas itu sejauh 2 satuan, berarti positif 2. Jadi koordinat titik A adalah 3,2. Penjelasannya ada pada teks di bawah ini. Dilanjutkan
Sebelum kita lanjutkan, ada catatan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan pergerakan dari titik O ke kanan itu bertanda positif. Ingat, arah ke kanan. Kemudian pergerakan dari titik O ke kiri bertanda negatif, arah ke kiri. Yang ketiga, pergerakan dari titik O ke atas itu bertanda positif, arah atas. Kemudian pergerakan dari titik O ke bawah itu bertanda negatif. Sobat matematika, sebenarnya untuk arah ke atas dan ke bawah itu tidak harus dimulai dari titik O. Jadi bisa sebagai kelanjutan pergerakan ke kanan atau ke kiri. Sekarang kita akan menentukan koordinat titik. Sobat matematika bisa cermati pada gambar bahwa titik A dalam kurung P, H artinya bahwa koordinat titik A adalah P, H. Itu diperoleh dari perpotongan garis tegak yang melalui apsis P kemudian sejajar dengan sumbu Y dan garis mendatar melalui ordinat Q, ini ordinat Q sejajar dengan sumbu X. Berarti perpotongan itu adalah letak titik A. Maka bisa kita tuliskan cara menentukan letak titik yang berkoordinat P, H itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Namun kalau sobat matematika bisa menemukan cara tersendiri asalkan letak titik A itu benar, maka diperkenankan. Sebagai contoh itu gambarkan letak titik A 3,2. Sobat matematika, koordinat titik A 3,2 itu sama artinya kedudukan titik A terhadap titik O atau titik pusat. Nah, dalam hal ini koordinat titik A adalah 3,2, artinya dari O itu ke kanan sejauh 3 satuan, kemudian ke atas 2 satuan. Itu kalau pakai cara yang pertama. Namun bisa juga kita gunakan perpotongan garis tegak melalui 3 atau apsis 3 ini dan perpotongan garis mendatar melalui ordinat 2. Ingat, garis tegaknya harus sejajar dengan sumbu Y, garis mendatarnya harus sejajar dengan sumbu X. Kedua garis bertemu, maka ini ada sebuah titik. Lah, koordinat titik ini pasangan dari 3,2. Jadi dituliskan koordinat A 3,2. Bagaimana sekarang kalau kedudukan titik terhadap titik lain? Kalau pertama tadi kedudukan titik terhadap titik pusat atau titik O, saat ini kita akan belajar kedudukan suatu titik terhadap titik lain. Sobat matematika bisa cermati pada gambar, di situ ada titik P dan titik R. Jika kita cermati kedudukan titik P terhadap O adalah A, B. Ini A, B. Kemudian untuk yang R, kedudukan titik R terhadap titik O adalah M, N. Koordinatnya ini. Bagaimana sekarang kalau kedudukan titik P terhadap titik R? Sobat matematika bisa cermati. Yang pertama adalah kita membuat garis, kita membuat garis sejajar sumbu X
melalui titik R. Yang kedua, kita buat juga garis vertikal atau garis tegak sejajar sumbu Y juga melalui titik R. Nah, sekarang sumbu X dan sumbu Y ini yang semula itu ada di sini berubah menjadi di sumbu yang berwarna merah, baik yang mendatar maupun tegak. Kemudian titik O ini bergerak atau berubah ke titik R. Nah, sekarang koordinat titik P ini bagaimana? Berarti kita harus menentukan posisi titik yang ada di sini ini, kemudian titik yang ada di sini. Nah, sobat matematika bisa cermati. Ini titik yang ada di sumbu mendatar itu adalah M ditambah N. Ingat, panjangnya ini adalah M, ini juga N. Karena R ini sebagai pusat yang baru, berarti untuk mencapai ke R itu berarti harus bergerak ke kanan. Berarti titik di sini adalah M tambah N. Dari titik ini kita lanjutkan ke atas, itu sobat matematika bisa cermati. Dari titik atau absis M, N ke atas ini ya, ini berarti menempuh jarak sama dengan B dikurangi N. Ingat, sekian ini adalah B, kemudian ini N, berarti ini adalah B dikurangi N. Maka titik yang ada di sini ini yang baru itu adalah B dikurangi N. Sehingga titik kedudukan titik P terhadap titik R itu adalah M tambah A, B dikurangi N. Jadi koordinat titik P itu adalah M ditambah N, B dikurangi N. Sobat matematika, jadi untuk menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik lain bisa digunakan menggunakan gambar. Sebagai contoh, tentukan koordinat titik B terhadap titik A. Sobat matematika bisa cermati, ini ada dua titik A dan titik B. Titik A, koordinat titik A terhadap O itu adalah 2,1, sedangkan titik B ini adalah 5,3. Namun bagaimana kedudukan titik B terhadap titik A? Masih sama seperti tadi, berarti kita harus membuat garis mendatar melalui titik A sejajar sumbu X. Nah, ini kemudian kita buat garis tegak sejajar sumbu Y melalui titik A. Nah, sobat matematika bisa cermati, di situ timbul atau muncul sumbu X dan sumbu Y yang baru yang berwarna merah. Ini kita anggap berarti ini sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Nah, dari sini kita tahu dari A ke B itu berarti bergerak ke kanan 3 satuan, dilanjutkan ke atas 2 satuan. Berarti koordinat titik B adalah 3,2. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kedudukan titik B terhadap titik A berkoordinat 3,2. Contoh selanjutnya, bagaimana kedudukan titik K terhadap titik M? Masih sama contoh sebelumnya, berarti harus membuat sumbu atau garis mendatar melalui M dan sejajar sumbu X. Sobat matematika bisa cermati pergerakan garisnya. Demikian juga untuk garis tegak melalui titik M dan sejajar dengan sumbu Y. Ini yang mendatar ini menjadi sumbu X yang baru, yang tegak ini menjadi sumbu Y yang baru. Nah, dari M menuju ke K itu harus bergerak ke kiri sejauh
8 satuan, karena arah ke kiri berarti negatif 8. Setelah sampai di sini kemudian dilanjutkan ke atas. Ya, ini tadi ke kiri ya. Terus kemudian dilanjutkan ke atas. Pergerakan ke atas ini sejauh 5 satuan. Ingat, kalau ke atas itu berarti positif. Berarti kedudukan titik K terhadap titik M itu koordinatnya adalah negatif 8,5. Sobat matematika, itu tadi penjelasan tentang kedudukan titik terhadap titik lain. Titik lain di sini bisa berarti titik pusat atau titik O, yaitu perpotongan titik 0,0, atau bisa juga titik lain yang tidak berkoordinat di 0,0. Namun pada saat menentukan kedudukan titik tersebut, maka perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y yang baru itu dianggap koordinatnya menjadi 0,0. Akhirnya kita akhirkan dulu untuk pembahasan kedudukan titik terhadap titik lain. Mudah-mudahan sobat matematika tercerahkan. Akhirnya kita akhirkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.